Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan teman-teman. Selamat sore juga kepada subscriber channel Kopi Jalan Express tentunya, di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik pencinta kopi di seluruh tanah air, tentunya pada kesempatan sore kali ini saya akan membahas mengenai pemupukan awal ya. Pemupukan awal ini yang mana kita sarankan. Di sini kita menggunakan urea dulu atau nitrea. Baik Sobat Tani, sebelum dilanjut saya akan spilkan dulu untuk edisi hari ini ya, edisi hari Minggu tanggal 23, tentunya bertepatan dengan bulan suci Ramadan di tahun 2025 bulan 3 ya Sobat Tani. Dan untuk saya posisi ngambil video berada di ketinggian 1100 dari air laut. Dan ini ada klon siari dan daun lebar. Oke, sembari memenuhi permintaan salah satu sobat tani kita yang menanyakan, Mas, lebih tepatnya memberikan pemupukan awal itu menggunakan apa? Jadi kita akan jawab. Nah, jadi seperti ini ya sobat tani, inilah ketika buah kopi kita memasuki fase penuaan seperti ini, maka saya anjurkan menggunakan urea ya atau nitrea yang bertujuan adalah memanjangkan bahan B0 ini, bahan lanjutannya itu supaya memanjang ya, seperti itu. Dan ketika kopi kita ini dilakukan pemetikan, maka tidak terjadi stres untuk yang bagi mau lanjut ke B2. Nah, seperti ini. Ini kan nantinya lanjut ke B2 yang ini, supaya B2-nya itu tetap sehat ketika buah kopinya ini dilakukan pemetikan. Seperti itu. Dan ada juga yang bertanya, Mas, apakah tidak rontok jika bulan sekarang dilakukan pemupukan menggunakan urea? Oke, jadi jawabannya tidak ya, karena posisi buah sudah memasuki fase penuaan seperti ini. Kita melakukan pemupukan urea itu aman ya. Ini posisi di bulan 3 akhir. Silahkan monggo yang mau melakukan pemupukan menggunakan unsur N, nitrea atau urea, monggo ya. Atau nanti sehabis lebaran monggo. Karena kita di bulan 4 nanti sudah terbantu dengan cuaca ya. Sedikit banyaknya tentunya kalau di bulan 4 itu banyak kemaraunya ya daripada cuaca penghujannya. Maka ketika kopi sudah dalam fase penuaan seperti ini, monggo silahkan saja menggunakan pupuk urea tok ya. Jangan dicampur-campur dengan yang lain dulu. Jangan dicampur menggunakan Posca ataupun Mutiara, jadi urea tok. Seperti itu. Oke, jadi di lokasi saya di ketinggian 1100 nih, posisinya kondisi buah seperti ini dalam fase penuaan. Dan ini adalah klon daun lebar ya. Oh, tompolannya, wow, tompolannya dan panjang ya, mantap. Oke, kemarin ada yang bertanya, Mas, apakah di tempat subur masih perlu urea seperti di daerah Liwah atau yang berada di daerah Ranau sana? Nah, jadi yang daerahnya sudah subur, saya sarankan jangan terlalu berlebih menggunakan urea, atau jangan menggunakan sama sekali, nggak apa-apa. Yang tanda kutip daerahnya subur ya Sobat Tani. Oke, jadi disitulah letak keuntungan kita mempunyai lokasi tanah perkebunan kita yang subur ya. Yang perlu kita perhatikan adalah fokus di perawatan batang gulma. Jadi perawatan pohon itu mencakup cara pemangkasan, cara penyimpanan bahan, dan penanganan hama tentunya ya. Di daerah subur rawan sekali hama, biasanya hama penggerek ranting. Itulah yang harus kita atasi tentunya.
Tentunya menggunakan insektisida furadan. Jangan lupa ketika selesai melakukan pemangkasan kita langsung taburkan ya, dengan dosis 1 sendok makan per pohon. Dan ketika kopi sudah dalam fase penuaan ini, jika melakukan penanganan hama, gunakanlah insektisida regen, menggunakan regen dan dicampur dengan sari manis. Per tangkinya sari manisnya 2 sendok saja ya Sobat Tani. Karena yang dikhawatirkan jika sudah dalam fase penuaan ini, sebentar lagi kan kita melakukan pemetikan tuh. Jadi akan terdeteksi racun karena furadan itu lama ya, 3 bulan baru habis untuk khasiat racun yang ada di dalam buah. Oke, jadi seperti itulah cara perawatan kopi yang berada di daerah subur, tidak perlu menggunakan urea. Jadi nanti di saat hamil gunakanlah KCL dan Ponska seperti itu. Biasanya kalau di daerah saya, di daerah ketinggian 1100 ini, hamilnya ini pada bulan 6. Maka di bulan 6 itu hamil, kita gunakan pupuknya KCL ya Sobat Tani. Pupuk berimbang KCL dan Ponska. Nah, jadi untuk yang ketiganya nanti pada bulan 12 atau di bulan 1 ya, penambahan vitamin seperti KCL kembali jangan dilewatkan. Ponska tentunya, atau mau menggunakan mutiara monggo. Itu yang menggunakan metode 3 kali pemupukan ya Sobat Tani. Jadi jangan salah lagi kita menerapkan pupuk seperti itu ya Sobat Tani. Dan jika di daerah Sobat Tani tentunya tandus tuh, nanti di pemupukan kedua boleh juga menggunakan urea, tapi jangan banyak-banyak ya Sobat Tani. Jadi dalam per hektar itu, jika kita masih mau menggunakan urea di lokasi yang kurang subur ya Sobat Tani, jangan terlalu banyak-banyak, diatur-atur saja tentunya. Kita kasih seperempatnya saja. Jika biasanya 1 hektar itu kita memberinya 2,5 kintal, maka kita kasih setengah kintal saja untuk sebagai penambah ya. Jangan terlalu banyak untuk yang fase kedua kalinya dalam melakukan pemupukan. Baik Sobat Tani, kemarin ada yang menanyakan tentang penaburan kapur dolomit, yang lebih tepatnya di bulan apa ya? Di sini akan kita jawab. Oke, untuk penaburan dolomitnya sebaiknya dilakukan penaburan ketika tingkat curah hujan yang sangat tinggi, seperti itu ya lebih tepatnya. Bisa juga di bulan 12, 1 dan 2. Seperti itulah untuk yang pasnya kita menaburkan kapur dolomit. Jika di bulan sekarang ini udah bulan 3 akhir ini, jangan dikasih ya. Nanti yang dikhawatirkan terjadi ketika kemarau, memasuki kemarau, terjadi pengerasan tanah yang berlebih ya. Yang dikhawatirkan seperti itu. Maka yang lebih tepatnya ketika curah hujan, tingkat curah hujan itu berlebih, yaitu di bulan 12, 1 dan 2. Seperti itu Sobat Tani. Baik Sobat Tani, ingin tentunya menaburkan ureanya, silahkan monggo tuh. Kondisinya buahnya dalam fase penuaan semua. Seperti ini. Oke, bisa Sobat Tani semua saksikan. Kondisi buah di kebun ini semuanya rata tuh, seperti ini kondisinya dalam fase penuaan ya. Jadi jangan khawatir akan terjadi rontok, seperti itu Sobat Tani. Baik Sobat Tani, seperti itulah cara pemupukan step by stepnya ya. Silahkan monggo diuji cobakan di ladang Sobat Tani semuanya tentunya. Dan adapun ada yang masih belum paham tentang step by stepnya cara perawatan kopinya, silahkan selalu stay tune saja di channel Kopi Jalan Ekspresnya, karena di sini saya selalu update setiap harinya. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, jadi untuk konten video sore kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini.
Mudah-mudahan ada hal positif tentunya yang bisa diambil dari konten video sore kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.